Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idan Ramdhani dari kelas manajemen I dengan NIM 340219036. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas tentang payback periode dan average rate of return. Dengan unjuk kerja, yang pertama, menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi yaitu jumlahnya setiap tahunnya sama dan jumlahnya setiap tahunnya berbeda. Yang kedua, menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi pada mesin A dan mesin B. Nah, bisa dilihat di sini ini dia materi pada pertemuan kelima kali ini yaitu tentang payback periode dan ARR atau average rate of return. Nah, ARR ini bisa dilihat ini dia rumus-rumusnya di sini. Sedangkan pada payback periode ininya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan apa yang tertera pada layar. Nah, untuk soal yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode pengutusan garis lurus dan informasi like keduanya. Nah, kita buat dulu tabel seperti ini, kemudian untuk ini saya mengisi di mesin yang pertama, yaitu kita masukkan rumus sama dengan C4, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk depresiasinya. Nah, ini bisa dilihat rumusnya di sini yaitu sama dengan SLN dalam kurung E2 06 tutup kurung. Ini untuk E2-nya nanti kita bisa lihat nanti di sini dikunci ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ini dia. Ini kalau ada tanda pagar berarti itu kolomnya kurang besar ya, jadi angkanya tidak muat. Seperti biasa di sini saya akan mengambil angka dua angka di belakang koma, kemudian lalu kita blok ininya, kita tarik. Kita tarik. Nah, jika muncul seperti ini itu berarti ada rumus yang kurang tepat ya. Kita lihat kembali rumusnya apa yang sekiranya tidak tepat. Nah, benar saja untuk E2-nya ini saya belum kunci ya. Kemudian kita kunci. Untuk alternatif mengunci rumus bisa menekan tombol F4 di sini. Kemudian setelah itu lalu kita tarik. Nah, ini untuk cash flow-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan C4 ditambah salah. Nah, ini untuk cash flow-nya sama dengan C4 ditambah D4. Nah, mohon maaf ada suara ayam jago. Nah, ini untuk cash flow-nya ini dia jumlah keseluruhannya lalu kita tarik. Kemudian untuk rata-ratanya kita blok. Kemudian kita klik Avenger di kolom AutoSum. Nah, untuk depresiasi mesin yang kedua yaitu sama dengan SYD. Lalu kita tutup kurung buka, kurung buka, kemudian J2 dikunci, kemudian 5 E6, kemudian 6, kemudian G4. Nah, ini lalu kita klik enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini akan berbeda-beda ya, soalnya IAT-nya ini di mesin yang B-nya juga berbeda-beda. Nah, untuk cash flow-nya kita lebarkan dulu. Nah, ini dia. Ini sudah saya masukkan rumus, tetapi ini ada tanda pagar-pagar seperti ini berarti kolomnya kurang besar. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita tarik ke bawah, ini akan muncul seperti biasa. Rata-ratanya kita blok, lalu kita masuk ke kolom Avenger. Nah, ini untuk untuk payback periodenya yaitu 2,21 tahun. 2,21
itu berarti 2 tahun 21 bulan. Nah, kemudian menghitung payback periode investasi awalnya yaitu 32 juta, kemudian cash flow tahun ke-1-nya yaitu sama dengan J4. Lalu kita klik enter ya. Kita cari dulu rumusnya, takut ada yang salah, maaf. Kita cari dulu rumusnya. Nah, di sini kita lihat, iya. Langsung saja kita klik enter untuk cash flow tahun pertamanya, yaitu untuk invest belum kembali, yaitu menggunakan rumus sama dengan J13 dikurangi J14. Lalu kita klik enter. Kemudian seperti biasa di sini saya akan mengambil dua angka di belakang koma. Nah, untuk cash flow tahun keduanya yaitu J5, kita klik enter. Kemudian untuk investasi belum kembalinya yaitu J15 dikurangi J14. Lalu maaf, J16. Kemudian kita klik enter juga. Oh, maaf. Oh iya, ada yang salah, yaitu di sini kita lihat di sini rumusnya yaitu J15 dikurangi J17. Nah, untuk selanjutnya untuk cash flow tahun ketiga yaitu J6, kita klik enter. Maaf, ini tidak pakai sama dengan ya. Nah, sama dengan J6, lalu kita klik enter. Di sini untuk kelebihannya kita masukkan rumus, yaitu untuk rumusnya sama dengan J14 dikurangi J20. Lalu kita klik enter dan hasilnya akan min di sini karena 1 juta dikurangi 11 juta ya. Untuk kelebihan bulannya kita masukkan rumus dulu seperti yang ada di contoh, YouTube. Kita lihat dulu rumusnya, takut salah. Nah, ini. Maaf. Kita masukkan rumusnya yaitu dalam kurung min J21 per J20 tutup kurung dikali, maaf ini kurang ya, ada dikali 12 di sini. Di catatan rumusnya ada dikali 12, kita lihat. Dikali 12. Nah, ini hasilnya yaitu 10,45. Ini saya mengambil dua angka di belakang koma. Nah, untuk payback periodenya adalah kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka. Kita masukkan dulu ini rumusnya, kita lihat. Untuk rumusnya yaitu (34) dikurangi K21 tutup kurung per 12 ya, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya ya. Oh, maaf. Nah, ini dia hasilnya yaitu 2,12. Next, kita lanjut ke average rate of return yaitu pada sheet selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia pada payback periode. Nah, untuk average of return-nya seperti sama ya. Seperti biasa kita masukkan rumus C4, enter, kemudian kita blok ke bawah keseluruhan. Nah, untuk depresiasinya sama dengan, lalu kita masuk ke payback. Nah, di sini kita masuk ke depresiasi mesin yang pertama, lalu kita klik enter, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini.
Nah, untuk cash flow-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan C4 ditambah D4. Kemudian, nah ini kolomnya kurang besar. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini seperti biasa saya mengambil 2 angka di belakang koma ya. Kita rubah dulu. Nah, ini sudah berubah. Kemudian untuk totalnya langsung kita masuk ke auto sum. Nanti akan muncul. Nah, muncul secara otomatis. Kemudian kita masuk ke yang mesin B. Nah, untuk mesin B, untuk depresiasinya karena IAT-nya sudah terisi, untuk depresiasi sama dengan kita masuk ke payback periode, lalu kita klik depresiasinya, kemudian kita tarik. Nah, ini kita setelah klik enter akan muncul seperti ini. Kemudian untuk cash flow-nya yaitu menggunakan rumus H4 ditambah J4. Nah, ini kolomnya kurang besar, kita perbesar lagi kolomnya. Nah, ini lalu kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini berbeda karena IAT-nya juga berbeda. Nah, untuk totalnya kita blok keseluruhan lalu kita masuk ke auto sum. Nah, untuk rata-rata investasi atau umur ekonomis kita masukkan rumus. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini dia rumusnya yaitu E2 per B9. Nah, untuk rata-rata IAT-nya atau umur ekonomis yang ada di bawah rata-rata investasi ini, oh maaf, ini belum dibuat kolom ya, harusnya ada kolom. Maaf. Maaf, sebelumnya kita isi dulu satu persatu ya, dimulai dari mesin A sama jika mesin A sudah selesai kita baru isi rata-rata yang mesin B. Nah, ini untuk rata-rata IAT di mesin A yaitu 8 juta. Kemudian kita isi average rate of return-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan E13 per E12, lalu kita klik enter. Seperti biasa saya di sini mengambil di belakang koma, saya mengambil 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk yang mesin B-nya, untuk rata-rata investasinya atau umur ekonomisnya yaitu J2 per G9, lalu kita klik enter. Kemudian untuk rata-rata IAT-nya yaitu kita menggunakan rumus di sini H10 per G9. Nah, untuk average of return-nya, nah ini bisa dilihat yaitu seperti ini, J13 per J12 ya kalau tidak salah. Lalu seperti biasa saya di sini mengambil 2 angka di belakang koma. Nah, mungkin seperti ini pada average of return-nya bisa dilihat ini mesin A dan mesin B. Nah, mungkin itu yang dapat saya kerjakan. Thank you for watching. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.